Halo Riders, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di kawasan Bukit Pelangi di Bogor. Dan kali ini kami spesial akan mencoba motor prototipe dari Yamaha, yaitu motor listriknya yang terbaru, Yamaha E01. Nah, kira-kira bagaimana rasanya nanti ketika dikendarai, terus juga apakah motornya bakal lebih enak daripada motor-motor yang sudah dipasarkan saat ini ya, meskipun ini masih dalam bentuk prototipe. Kita akan bahas lengkap terkait motor Yamaha E01 ini bersama saya Tepel Levi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, sebelum kita bahas lebih detail tentang motor ini, motor listrik terbaru dari Yamaha, dan ini masih prototipe ya sekali lagi. Bagi Anda pecinta otomotif, datang dan kunjungi ajang IMOS 2022 mulai tanggal 2 sampai 6 November 2022 di JCC Senayan. Banyak motor baru dan produk pendukung otomotif lainnya. Sampai bertemu di sana. Sekarang kita lanjut membahas detail dari Yamaha E01 ini. Nah, kali ini kami nggak bakal membahas panjang lebar karena Anda bisa melihat video first impressionnya di link di atas ini. Kami sudah mereviewnya sekitar beberapa bulan lalu dan kali ini kami berkesempatan untuk menjajal motor listrik terbaru ini. Oke, dari depan dia tampilannya futuristis, tapi secara keseluruhan memang mengingatkan desainnya akan Yamaha NMAX ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi generasi penerus dari Yamaha NMAX yang memang saat ini cukup digemari di Indonesia. Di depan dia punya windshield yang ala-ala fly screen gini ya. Itu agak mengambang. Terus di depan sini dia ada tempat untuk chargingnya, membukanya dengan tombol di sini. Nah, ini chargingnya ada di sini. Nah, seperti ini. Terus di bagian kiri kanan ya, dia ada DRL. Coba kita nyalain ya. Nah, ini tampilannya ketika menyala. Dia lampunya cakep banget. Di bawahnya dia ada lampu dekat dan lampu jauhnya. Kalau lampu jauh dia bakal menyala dua-duanya. Nah, seperti ini. Terus ke bagian tengah. Nah, ini dia akhirnya menggunakan lampu sen yang benar-benar baru. Ini bentuknya nggak seperti di motor-motor yang ada saat ini. Cakep banget. Terus stangnya mengingatkan akan NMAX ya pastinya. Sini ada cover penutupnya, terus juga sini tombol keyless-nya juga masih mirip-mirip. Sementara kalau di model mesin bensin, di sini ada pembuka jok dan pembuka tangki. Sementara ini ada pembuka jok, sekarang menggunakan pembuka charger di bagian depan. Terus bagian joknya ini cukup lebar dan kalau dipegang sih rasanya empuk nih. Tapi nggak tahu, nanti kita cobain ya ketika sesi test ride nanti. Nah, sekarang kita buka joknya. Nah, ini masih ya memang mengingatkan akan NMAX dan ini adalah charging portable-nya. Nah, kurang lebih dalamnya seperti ini, cukup luas sebenarnya kalau tidak membawa charging portable ya. Terus kalau ditutup, di belakang dia sudah nggak ada behel sama sekali. Di sini dia polos dan memang tampilannya jadi sangat futuristis sekali. Terus di bawahnya ini ada lampunya. Nah, dia juga sudah LED di sini, cakep banget. Itu pun kalau di rem. Nah, ini seperti ini tampilannya. Terus di bawahnya ini ada mudguard
pelindung lumpurnya, jadi di bawah sini udah nggak ada spakbor sama sekali. Sininya terekspos semuanya, dia pakai suspensi ganda di belakang kelihatan seperti ini. Terus dia menggunakan penggerak belt di samping sini, dan karena ini motor yang diproduksi untuk seluruh dunia ya, jadi di sini ada fitur keselamatan serupa di Eropa, ini berupa mata kucing. Nah, terus tadi kita udah bahas desainnya, sekarang bagaimana dengan akomodasi. Ini kuncinya dia sudah keyless, model seperti ini. Ya masih mirip-mirip dengan keyless model motor Yamaha lainnya, sementara kunci untuk membukanya apabila kunci ini baterainya habis seperti ini. Terus di depan dia ada kompartemen di sebelah kiri dan kanan. Cukup luas kompartemennya. Terus di sebelah kanan ini dia ada power outlet 12 volt. Itu tadi dari tampilannya. Sekarang gimana kalau dilihat di panel instrumen yang nggak terlalu besar? Sebenarnya kalau dilihat dari sini, ini kotak seperti ini mirip dengan Yamaha Fazio ya. Coba kita nyalain. Nah, ini banyak banget informasi di kiri kanannya. Ini di atas ada jam, lalu di bawahnya ada speedometer. Ini ada indikator baterai, terus juga ini mode berkendara. Dan di kiri ini lampu senja. Terus ada rem ABS. Ini ada konektivitas Yamaha Y-Connect-nya. Jadi sekarang dia juga sudah dilengkapi dengan eSIM yang bisa memberikan Anda beberapa informasi, mulai dari notifikasi pesan atau panggilan masuk, lalu juga ada lokasi parkir terakhir, lalu juga ada informasi ketika baterai Anda sudah penuh, dia akan memberikan informasi ke handphone Anda. Terus di sini ada check engine. Ya, check engine-nya sebenarnya buat mengecek keseluruhan komponen yang ada di dalam motor ini, karena memang dia sudah tidak punya mesin ya. Terus di atasnya ini ada tombol keyless, dan di atasnya ini ada tombol, ada indikator seperti lambang kura-kura nih kalau kita nyalain. Coba dari ulang. Di sini bakal kelihatan kayak tombol, nah simbol kura-kura seperti ini. Itu menandakan bahwa ketika Anda baterai ini sudah mencapai 0%, dia akan menyala. Dan menariknya, dia ketika baterainya sudah 0% masih bisa berjalan dengan dibatasi kecepatan hanya sekitar 30 km per jam. Tapi dari pihak Yamaha sendiri tidak menyarankan untuk menggunakan motor ini sampai habis baterainya. Itu. Jadi mereka menyarankan jika di bawah 20% sebaiknya baterai segera diisi ulang kembali. Terus di atasnya ini ada indikator bahan bakar. Jadi ketika dia di bawah 20% ini akan menyala, lalu ada lampu sen. Nah, di atas ini dia ada semacam indikator ketika belum dalam mode ready atau dia mundur, dia akan mati seperti ini. Tapi ketika ready, nah dia akan berwarna hijau, artinya Anda siap ngegas motor ini. Terus ketika Anda ingin memundurkan motor, Anda tinggal menekan tombol R di sini sehingga dia berubah berwarna oranye. Lalu Anda menekan tombol mode bersamaan dengan R supaya motornya mundur. Nah, oh iya, di bawah sini dia ada indikator baterai atau tegangan aki, dan di bawahnya ada traction control. Motor ini sudah dilengkapi dengan fitur traction control. Terus kira-kira apakah Anda penasaran dengan suaranya seperti apa motor listrik ini? Kita coba nyalain ya. Kita pencet dulu remnya. Oke, ini udah nyala. Terus di bawahnya kelihatan berubah jadi odometer. Nah ini TCS-nya nyala. Sementara TCS-nya nyala, dia berputarnya memang nggak langsung kencang ya. Nah, coba kita matiin dulu. Di atas ini kita lihat ada beberapa informasi yang bisa diakses dari sini. Nah, ini ada trip, lalu ada kapasitas baterainya menyisakan 46%. Ini jarak yang bisa ditempuh kisarannya sekitar 37 km lagi. Lalu ini adalah voltase baterainya 14 volt.
Ini adalah temperatur 31 derajat. Lalu ini ada menu. Nah, kita masuk ke menu ini dengan tombol tengah. Ini ada jam. Kita bisa mengatur jam di atas. Terus ada pencahayaan dari layarnya. Nah, ini traction controlnya kalau kita pencet di sini. Nah, ini sudah mati. Itu kalau ininya tulisannya on. Sekarang coba kita gas lagi. Nah, dia udah lancar ngegasnya. Nah, jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Yamaha E01 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4,9 kWh yang dapat menempuh jarak sekitar 104 km. Nah, itu dari klaimnya Yamaha. Sayangnya kita belum bisa mencoba untuk jarak dari baterai 0 sampai 100 dari 100 sampai 0 itu kira-kira berapa kilometer. Nah, 104 km ini diklaim dengan menggunakan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dia juga punya 3 mode berkendara. Yang pertama adalah Eco, keluaran tenaganya hanya sekitar 5,4 kW pada 4.500 RPM, lalu torsi 21,4 Nm. Dan setiap mode ini dia membatasi kecepatan, terus juga membatasi keluaran tenaga serta keluaran torsinya. Untuk mode Eco ini dia kecepatannya dibatasi hanya 68 km per jam. Nah, ini ada mode standar, keluaran tenaganya 8,1 kW pada 5000 RPM dan torsi 24,5 Nm pada 1500 RPM. Sementara kecepatan maksimumnya bisa mencapai 100 km per jam. Yang terakhir ada mode Power atau PWR. Nah, mode ini punya keluaran tenaga yang sama sebenarnya dengan mode standar, yaitu 8,1 kW pada 5000 RPM, cuma dia torsinya lebih besar, yaitu 30,2 Nm pada 1950 RPM. Sedangkan kecepatannya juga sama dengan standar, yaitu bisa mencapai 100 km per jam. Nah, tenaga tadi disalurkan melalui motor listrik dengan model mid drive dan penggerak akhir dia menggunakan belt. Dan dia juga di bagian sini tuh, nah ini ada lubang untuk oli. Penasaran ini olinya, oli apa ya? Ternyata ini adalah oli Gardan karena motor ini sudah dilengkapi dengan gearbox 1 percepatan. Oke, bagi Anda yang ingin menjajal motor ini, penasaran gimana rasanya, Yamaha bakal membuka pendaftaran untuk konsumennya menjajal motor ini dikendarai, untuk mereka membantu untuk tes pasarnya seperti apa. Anda bisa langsung mendaftar ke Yamaha. Tapi sementara ini Yamaha membuka hanya di beberapa kota aja, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, dan Bali. Oke, sebelum berkendara kita coba dulu posisi ridingnya seperti apa. Duduk di atas Yamaha E01 ini. Kalau kita turunin, up. Nah, tinggi saya sekitar 175 cm dan posisinya cukup rendah si Yamaha E01 ini. Nah, ini terlihat kaki saya menekuk. Terus juga kalau dengan satu kaki seperti ini ya lebih santai lagi. Dan seperti NMAX, dia punya beberapa pilihan pijakan kaki. Bisa di belakang sini, bisa di tengah, lalu bisa ke depan juga selonjoran seperti ini. Jadi ya harusnya sih rasanya cukup nyaman ketika dikendarai nanti. Nah, sebagai motor listrik, Yamaha menyediakan beberapa tipe pengecasan pada Yamaha E01 ini. Salah satunya ini ada yang mode normal, dia pengecasannya membutuhkan waktu sekitar 5 jam dan daya listrik direkomendasikan itu sekitar 3000-an watt. Sementara dia sebenarnya cuma kapasitasnya 1300 watt. Ya, mungkin di rumah yang 1300 watt bisa untuk menggunakan charging ini, cuma Anda perlu mematikan perangkat elektronik semuanya dan juga beserta lampu-lampu. Jadi ya masa mau ngecas gelap-gelapan, sehingga direkomendasikan untuk listrik sekitar 3000-an watt. Selain itu ada juga tipe pengecasan portable yang membutuhkan waktu sekitar 14 jam dan juga fast charging yang hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Nah, itu coba langsung aja praktekin gimana cara ngecasnya pakai charging
normalnya. Nah ini sini ada colokannya. Terus di sini kita coba buka, chargingnya ada di depan dengan cara ditekan, terus putar ke kanan sekali, kayak mirip kayak buka bagasi sih. Ada charge. Nah dia langsung kebuka. Bukanya di depan sini. Nah dia ada penahannya di atas, terus tinggal dibuka seperti ini dan diangkat, lalu tinggal dicolokin, ditekan dulu. Nah, sebelum memulai, di sini ada 2 tombol, start dan stop. Ketika Anda menekan tombol start, maka dia chargernya akan mengunci sehingga Anda tidak bisa mencabutnya sampai baterai penuh atau Anda memencet tombol stop. Oke, tadi kita udah bahas lengkap detailnya seperti apa, terus juga ada fiturnya dan juga charging stationnya seperti apa. Sekarang kita bakal mencoba langsung motor ini keliling-keliling sekitaran Bukit Pelangi. Nanti ada beberapa tanjakan, terus juga ada beberapa obstacle seperti turunan, tikungan, segala macam. Gimana rasanya? Yuk kita cobain. Oke, ini sekarang kita akan nyobain gimana rasanya pakai Yamaha E01 ini. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan posisi duduknya pertama mirip sama NMAX ya. Nanti kita cobain ya jalannya. Pertama kita pakai mode Eco dulu nih. Dan kebetulan kita dapat di urutan paling belakang. Wah, enak nih bisa ngerasainnya dia. Keep safe everyone, hati-hati. Buat rasa pertamanya sih tarikan gasnya sih enak banget ya. Ini tuh kayak motor bensin pada umumnya, jadi dia nggak langsung menghentak tarikan awalnya. Dan ini mode Eco ya, coba. Ini Eco masih bisa nanjak nggak nih? Tanjakannya nggak terlalu curam sih, cobain dulu. Wah, ini Yamaha gokil sih nih. Buat beberapa meter pertama sih Yamaha E01 rasanya enak banget. Tuh, penyaluran tenaganya mulai dari awal sampai tengah oke banget. Nah ini ada tanjakan yang agak sedikit tinggi, coba kita pakai Eco. Wah dia naik sih, naik loh ternyata, gokil. Ini Eco aja udah cukup seru nih. Nanti coba baliknya kita pakai yang mode paling tinggi ya. Ini sementara kita ngerasain dulu yang mode Eco-nya. Terus juga bantingannya oke banget, suspensinya, terus juga dia handlingnya terasa mantap, miring-miring juga. Dia bannya pakai IRC dan juga tapaknya cukup lebar. Depan ada ban 110/70, di belakang pakai 150. Wah ini sih enak banget. Terus dia punya fitur regenerative brakingnya itu. Kalau di mobil listrik gitu ya, kebanyakan dia bisa buat mengisi ulang kembali daya baterainya. Sementara kalau di Yamaha E01 ini rasanya tuh jadi kayak ada engine brake gitu. Jadi nggak perlu sering-sering tekan rem gitu. Kalau misalkan motor listrik kebanyakan, dia rasanya ngelos aja gitu. Habis digas kenceng udah ngelos, nggak ada semacam rasa engine brake-nya gitu. Itu barusan karena polisi tidur. Suspensinya terasa memang sedikit keras, tapi joknya cukup empuk dan seru banget. Rasanya nyaman. Ini posisi kaki saya juga bisa selonjoran. Dipakai nikung juga enak banget. Posisi ridingnya sih mirip-mirip sama NMAX ya. Ya ini cocok banget emang buat jadi calon penerus NMAX di masa depan. Gokil sih rasanya.
Terkejut banget sama rasanya. Dan dia rasanya tuh motornya antep gitu, nggak kayak motor listrik yang saat ini sudah ada gitu, rasanya kayak kopong. Tapi yang ini tuh padat, terus juga handlingnya oke. Nah ini buat miring-miring gini, wah asli ini enak banget sih. Seru banget nih. Terus gimana dengan remnya? Remnya cukup pakem. Ya ciri khas Yamaha lah. Remnya empuk, enak. Nah ini ada tanjakan cukup tinggi lagi. Kita masih pakai mode Eco di sini. Coba kalau kita naik. Wah gila. Gila. Ini bisa naik dengan gampang. Dia memang nggak yang ngejambak gitu ya, tapi dia naik pelan-pelan gitu, tapi tenaganya ada terus. Coba kita bedain ke mode standar. Wah ini makin enak lagi. Ini baru standar nih buat naik. Wah ini Anda sih harus coba nih. Setelah pakai ini sih, kalau menurut saya motor-motor listrik yang sudah ada gitu ya, jadi ya udah biasa aja rasanya. Tapi ini proper banget sebagai sebuah motor untuk mengganti pengendara yang tadinya pakai motor bensin gitu, sekarang pakai motor listrik sih. Ini udah oke banget sih. Seru. Asik banget rasanya. Wah itu ada rider-rider lain. Wah ini juga tuh stangnya stabil banget. Dan rasanya tuh nggak kopong gitu loh. Wah ini seru banget sih motornya. Ini menjadi salah satu kandidat motor listrik yang proper gitu, yang saat ini ada di Indonesia. Ya meskipun ini belum dijual secara resmi ya. Ini masih tes pasar Yamaha, tapi ini unit prototipenya sih udah seenak itu sih. Nggak sabar nunggu Yamaha buat ngerilis produk massal dari motor ini. Nah ini bisa juga dengan posisi kaki seperti ini, dia cukup responsif. Dia cukup agresif berkendara seperti ini. Nah ini coba nikung ya. Wah gokil, enak banget. Asli ini enak banget. Maaf ya kalau saya berkali-kali ngomong enak, karena emang ini motornya enak banget. Salut sih buat Yamaha sih. Nah ini di putaran terakhir kita coba pakai full mode power ya. Wah kacau sih ini. Terus posisi berkendaranya ini saya ngerasain juga cukup ergonomis duduknya. Segitiga berkendaranya ya memang mirip-mirip sama Yamaha NMAX lah, kurang lebih.
Tapi plusnya ini joknya cukup empuk. Terus panel instrumennya juga terbaca dengan jelas. Di sana ada beberapa informasi seperti jam, terus juga ada speedometer dan bawahnya ada baterai. Jarak yang bisa ditempuh dengan sisa baterai ini itu sekitar 74 km. Wah, itu teman-teman pada nyobain. Seru sih. Kita coba naik. Wah, kacau. Ini seru banget sih. Buat jalan-jalan jauh sih ini oke nih. Nah, ini dengan engine brake-nya, regenerative braking. Nah, ini rasanya tuh dia nggak langsung ngegloyor aja, jadi ketahan. Rasanya tuh ada engine brake. Wah, gokil. Tarik lagi. Seru sih. Nggak sabar pengen minjem motor ini, terus kita pakai dengan jarak yang lebih jauh, buat tahu gimana performanya nih. Khususnya sih kalau udah baterainya udah mulai udah mau habis tuh gimana ya. Oh ya, ini sampai lupa ngebahas fiturnya. Dia punya beberapa fitur di motor ini, diantaranya ada ABS, terus lampu-lampunya juga sudah LED. Terus panel instrumennya sudah digital ya, tentu aja sebagai motor listrik. Terus apa lagi ya, sini ada beberapa tombol-tombol di stangnya. Ini ada mode, tadi dia bisa, modenya ini bisa digunakan untuk mengubah riding mode. Nah, kita coba sedikit tenaganya. Wah, tanjakan sih nggak ada masalah sama sekali loh. Ini kita lokasinya di sekitaran Bukit Pelangi di Bogor, yang jalanannya memang naik turun. Sama sekali nggak ada masalah. Wah, ini seru banget motornya, asli. Nah, itu ada videografer kami, si Mas Uduk. Nanti kita coba tanya ke dia ya gimana rasanya diboncengin pakai Yamaha E01. Apakah enak atau justru pegel? Wow. Ini udah dikit lagi mau sampai. Rasanya kurang deh. Masih pengen ayo lebih jauh lagi gitu. Seru sekali. Sekali lagi, ini menjadi salah satu motor listrik yang cukup proper. Kemarin beberapa waktu lalu si BMW Motorrad Indonesia juga merilis motor listrik terbarunya, CE04. Itu juga rasanya mirip dengan motor bensin. Sementara dua itu sih, dengan yang ini ya, maksudnya dua, rasanya sih Anda harus cobain.
Mungkin kalau yang BMW agak sulit untuk dicobanya, siapa tahu Anda berkesempatan mencoba Yamaha E01 ini. Asik. Ya, kita udah sampai di tempatnya lagi nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sensasi mengendarai Yamaha E01 ini. Rasanya menyenangkan sekali. Nah, ini mumpung lagi berhenti, kita cobain gigi mundurnya sekalian. Coba dulu, nah terus mundur. Nah, mundurnya kayak gini, 1 km per jam. Mantap. Brand Auto Kata Data, ID Motowan, Oke. dan green.co.id. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana sensasi mengendarai Yamaha E01 ini. Ya, bagaimana menurut Anda dari semua fitur yang ditawarkan dan juga tadi impresi yang sudah saya jelaskan. Harusnya sih motor ini layak untuk segera diproduksi ya. Kalau menurut saya, bagaimana menurut Anda? Apakah motor ini bisa untuk segera diproduksi? Dan mudah-mudahan harganya bisa Untuk grup 4 auto terjangkau ya, sekitaran NMAX gitu aja lah ya. Oke. Seru banget sama motor ini. Mamiya motor, motor nomor Oke, saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. aftermarket. Oke, ini tadi kita habis nyobain motornya dan sekarang gantian. Sekarang saya udah sama Bang Oduk nih tadi yang nyobain boncengan. Gimana rasanya? Sebenarnya sih nggak fokus-fokus banget karena sambil video kan. Ya. Tapi kena poldur yang tiba-tiba mendadak itu masih enak banget, empuk, nggak bottoming juga sih. Oke, kalau buat boncengan masih enak berarti Masih ya. enak, nggak bottoming, nggak keras gitu. Terus sebelah kaki ini ada Zutoret. Kita barengan juga ada tim Zutoret datang ke acara Yamaha ini, dan memang Yamaha juga sudah bekerja sama sama Zutoret. Jadi kalau misalkan Anda butuh roadside assistance, itu bisa melalui Yamaha, melalui layanan Yes, atau bisa langsung ke Zutoretnya. Karena dia siaga 24 jam. Yo, nah ini ada nomornya nih di samping tuh. Kalau butuh langsung telepon ke sini nih.